Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat datang kembali di Dakwah Kajian channel tentang konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan menghitung harta warisan masih di masalah gorowain dengan susunan ahli warisnya istri, ibu, dan ayah. Sedangkan untuk susunan ahli waris suami, ibu, dan ayah itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi untuk di video kali ini masih tentang masalah gorowain dengan susunan ahli warisnya istri, ibu, dan ayah, zaujah, dan abun. Dan sebagai pengantar, untuk zaujah di sini mendapatkan bagian 1/4 karena tidak bersama dengan puru atau keturunan. Untuk di sini mendapatkan bagian 1/3 karena juga sama tidak bersama puru atau keturunan. Dan untuk bagian abun di sini mendapatkan bagian asobah binafsihi. Untuk zaujah 1/4, 1/3, dan abun asobah binafsihi. Dengan jumlah harta di sini sebesar 24 juta rupiah. Sekali lagi di masalah gorowain ini ahli warisnya hanya 3 orang saja, suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah. Dinamakan dengan masalah gorowain sebab di masalah gorowain ini justru bagian ibu itu mendapatkan lebih banyak daripada bagian ayah. Sedangkan di dalam ilmu faraid, lil dzakari mithlu hadil unsayain, bagian laki-laki 2 bagian dari bagian perempuan. Sedangkan di kasus gorowain ini justru ibu atau itu mendapatkan jatah bagian lebih banyak dan lebih besar daripada bagian abun. Itulah sebabnya masalah ini dinamakan dengan masalah gorowain. Dan masalah gorowain ini hasil ijtihad daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja ke prakteknya ya. Di sini ahli warisnya yang pertama ada istri ya, yang kedua ada ibu, dan yang ketiga ada ayah. Dengan jumlah harta atau tirkahnya sebesar 24 juta ya. Dengan masalah di sini lain ya. Untuk selanjutnya kita buatkan baganya ya. Di sini ahli waris, di sini purud ya, dan di sini siham. Untuk selanjutnya ahli warisnya yang pertama ada istri ya, zaujah. Yang kedua ada ibu ya, dan yang ketiga ada ayah ya, abun. Untuk selanjutnya kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk zaujah, karena zaujah tidak bersama dengan puru, di sini tidak ada keturunan ya. Zaujah mendapatkan bagian 1/4 ya. Untuk juga sama karena tidak bersama dengan puru keturunan, mendapatkan bagian 1/3. Dan untuk abun di sini mendapatkan bagian asobah binafsihi ya. Jadi untuk zaujah 1/4, 1/3, dan abun asobah. Untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya ada 2, ada angka 4 dan 3 ya. Tentunya asal masalahnya yang bisa dibagi 4 dan 3.
Dan juga dengan angka penyebut 4 dan 3 bisa kita tentukan dengan cara al-mubayyanah ya. Al-mubayyanah. Dengan cara al-mubayyanah ini artinya angka penyebut yang ada di sini, angka yang lebih kecil tidak bisa menghabisi angka yang lebih besar. 3 tidak bisa menghabisi 4 ya. Dan juga tidak ada bilangan ketiga selain 1 yang bisa menghabisinya. Jadi dengan cara al-mubayyanah ini untuk angka penyebut yang ada di sini ya, kita kalikan saja ya angka penyebutnya. 4 kali 3 atau 3 kali 4. Jadi untuk asal masalahnya di kasus ini dengan cara al-mubayyanah ya, dengan angka penyebut 4 dan 3 bisa kita temukan asal masalahnya berapa? 12 ya. 4 kali 3 atau 3 kali 4. Untuk selanjutnya kita bagikan sihamnya ya. Untuk jaujah 12 kali 1 bagi 4 berapa sihamnya? 3 ya. Untuk 12 kali 1 bagi 3 berapa? 4 ya. 3 tambah 4 7 ya. 12 diambil 7 sisa berapa? 5 ya. Dan 5 ini kita berikan untuk bagian abun. Dan di sini yang menjadi permasalahan ya, di sini untuk bagian 4, untuk abun 5. Di sini justru bagian ya, bagian ibu dengan bagian 4 atau sihamnya 4, di sini ibu mendapatkan jatah bagian lebih banyak daripada abun ya. Di sini 5. Jadi di dalam ilmu faraid ada yang dinamakan dengan istilah lidzakari mithlu hadil unsayain ya. Bagian laki-laki seharusnya lebih besar 2 bagian perempuan. Sedangkan di sini justru itu lebih besar. Kalau mendapatkan bagian 4, seharusnya di sini bagian abun berapa? 8 ya. Justru di sini 4, abun 5. Jadi bagian lebih besar daripada bagian ayah ya, atau bagian abun. Dan untuk penyelesaiannya ya, supaya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam ilmu faraid, di zakari mithlu hadil unsayain ya, maka cara penyelesaiannya tetap bagian itu mendapatkan 1/3, tetapi 1/3 dari sisa setelah bagian jauj ataupun jaujah itu didapatkan ya. Langsung saja ya cara penyelesaiannya. Untuk jaujah tetap bagiannya berapa? 1/4 ya. Untuk apa yang tadi saya sampaikan 1/3 ya. Tapi dari 1/3 dari sisa setelah bagian jauj atau jaujah didapatkan ya. Jadi untuk 1/3 minal baqi ya. Untuk abun tetap mendapatkan bagian asobah ya. Untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya tetap sama ya, di sini dengan cara al-mubayyanah, angka penyebutnya 4 dan 3 ya. Jadi sama, berapa asal masalahnya? 12 ya. Untuk selanjutnya kita bagikan sihamnya ya. Untuk jaujah 12 kali 1 bagi 4, sihamnya berapa? 3 ya. Setelah mendapatkan bagian untuk jaujah ya, 3 ini, jadi 12 ini dikurangi 3 ya. Nanti hasilnya diberikan untuk bagian karena mendapatkan 1/3 dari sisa setelah bagian jauj ataupun jaujah didapatkan. Jadi 12 ini dikurangi 3 dulu ya. Hasilnya berapa? 9. Dan 9 ini kita berikan untuk bagian ya, untuk sihamnya. Jadi untuk bagian 9 kali 1 bagi 3 berapa? 3 ya. 3 ditambah 3 6 ya. 12 diambil 6 berapa sisanya? 6 ya.
dan 6 ini diberikan untuk bagian abun. Dan bisa kita lihat ya, setelah diberikan bagian 1/3 dari sisa ya, maka bagian yang asalnya 4 menjadi 3, untuk abun yang asalnya mendapatkan bagian 5 menjadi 6. Setelah direvisi ya, di sini kita lihat sudah sesuai ya untuk bagian abun dan bagian abun 2 kali lipat lebih besar daripada bagian untuk 3, untuk abun 6 ya. Untuk selanjutnya ya, kita jumlahkan 3 tambah 3 6, tambah 6 12. Jadi di sini majmu' sihamnya 12. Itulah cara penyelesaian di masalah gorowain ya, ketika bagian lebih besar daripada bagian abun. Maka cara penyelesaiannya tetap diberikan 1/3, tetapi 1/3 ini sisa setelah bagian jauj ataupun jaujah itu didapatkan. Jadi asal masalahnya dikurangi dulu dengan bagian jauj ataupun jaujah. Di sini majmu' sihamnya 12 ya. Untuk selanjutnya hartanya di sini 24 juta rupiah ya. Kita kembali ke rumus, kirkah dibagi majmu' siham. Nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. Kita hitung ya. Tirkahnya berapa? 24 juta ya. Dibagi majmu' sihamnya 12 ya. Berapa? 2 juta ya. Dan yang 2 juta ini ya kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk jaujah sihamnya 3 ya, kali 2 juta berapa? 6 juta. Untuk sihamnya 3 kali 2 juta berapa? Sama ya, 6 juta. Dan untuk abun sihamnya 6 ya, kali 2 juta berapa? 12 juta. 6 juta ditambah 6 juta, 12 juta ditambah 12 juta, 24 juta ya. Jadi di sini tirkahnya 24 juta, di sini juga totalnya 24 juta. Artinya hartanya atau tirkahnya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk jaujah mendapatkan bagian 6 juta, untuk 6 juta, untuk abun 12 juta. Untuk selanjutnya di sini karena jaujahnya hanya 1 orang ya, jadi yang 6 juta ini diberikan semuanya untuk jaujah. Dan ketika di sini ada 2 jaujah, 2 istri ya, maka yang 6 juta ini kita bagi 2. Kalau di sini jaujahnya 3 orang, yang 6 juta ini kita bagi 3 ya. Ketika jaujahnya 4 orang, yang 6 juta ini dibagi 4 saja ya. Kebetulan di sini untuk ahli warisnya hanya 1 jaujah ya. Jadi semua yang didapatkan di sini itu diberikan untuk 1 jaujah ya. Itulah cara menghitung harta warisan dengan susunan ahli waris, istri, ibu, ayah, jaujah, abun dengan jumlah harta 24 juta. Di sini masalah gorowain, asal masalahnya 12, ditentukan dengan cara mubayanah dan majmu' sihamnya 12. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.